Mr. Pidi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya Mr. Pidi, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan rangkaian supervisi akademik. Nah, memang untuk supervisi akademik ini untuk yang sekarang berbeda dengan yang sebelumnya pernah kita lakukan. Kenapa? Karena ya seperti saya sampaikan di awal, namanya rangkaian gitu. Jadi ada beberapa kegiatan yang nanti akan kita lalui. Yang saat ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi atau kegiatan sebelum pelaksanaan supervisi akademik. Nah, mengapa demikian? Atau mengapa ada kegiatan pra-observasi terlebih dahulu? Nah, ini tujuannya supaya Mr. Pidi lebih siap, lebih percaya diri, dan mungkin ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan dengan saya terkait dengan apa yang nanti akan dilaksanakan saat kegiatan pembelajaran dan saat saya melakukan pengamatan melalui observasi kegiatan pembelajarannya. Nah, di mana Mr. Pidi sudah siap untuk melakukan kegiatan pra-observasi? Sudah siap. Nah, sebelum kita lanjutkan ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan atau saya tanyakan gitu. Yang pertama terkait dengan tentu dalam setiap pembelajaran memiliki yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dari materi yang akan disampaikan oleh Mr. Pidi itu apa saja kan? Ya, untuk depannya kita akan membahas tentang bagaimana menghormati keragaman budaya agama di lingkungan sekitar. Jadi tujuannya agar siswa dapat memahami pentingnya menghormati keragaman budaya dan agama di lingkungan sekitar mereka. Selain itu, agar siswa mampu menunjukkan sikap empati, toleransi terhadap teman-teman di lingkungannya yang berbeda agama. Selain itu juga siswa dapat mengidentifikasi dan menghargai perbedaan budaya dan agama yang ada di lingkungannya, terutama di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal. Berarti kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya ada unsur pengetahuan dan keterampilan ya di dalam. Nah, berikutnya area pengembangan seperti apa yang diinginkan untuk siswa nih dengan materi yang nanti akan diajarkan oleh Mr. Pidi? Ya, untuk area pengembangannya nanti siswa diharapkan dapat mengidentifikasi problematika di lingkungannya. Mereka juga harus memahami tentang definisi keragaman dan sikap toleransi maupun empati. Contohnya keragaman budaya yang ada di lingkungannya seperti di masjid, bagaimana kegiatan-kegiatan di masjid dan terhadap interaksi terhadap masyarakat di sekitar masjid tersebut. Lalu pengembangan untuk empati dan toleransi, menghormati perbedaan. Mereka akan tahu kenapa atau alasan pentingnya menghormati perbedaan dan menghargainya serta dampak positif dari menghormati perbedaan tersebut. Kemudian peningkatan empati dan toleransi, mereka tahu artinya dan tahu bagaimana cara menunjukkan empati dan toleransi tersebut dalam kehidupan bersosial. Baik, secara garis besar berarti ada unsur pengetahuan dan keterampilan di dalamnya. Kemudian untuk model pembelajaran yang digunakan rencananya? Untuk model pembelajaran yang akan digunakan, anak-anak akan mengobservasi, mengidentifikasi suatu permasalahan. Jadi ini pakai problem solving atau project based learning ya, PDR ya. Jadi anak-anak akan mengamati suatu problem yang disediakan, kemudian mereka akan memahami itu dan menerapkan, mencoba dalam role play atau permainan drama. Nanti ada project based learning, ada role play juga ya. Nomor
kemudian untuk strategi pembelajarannya, Untuk strategi pembelajarannya nanti anak-anak akan berdiskusi satu dengan yang lain. Tentunya sebelum itu dibagi kelompok terlebih dahulu, pengelompokan, kemudian mereka berdiskusi bersama, kemudian untuk merencanakan role play yang akan mereka sajikan. berarti untuk strategi pembelajaran ini sudah masuk ke strategi pembelajaran atau metode pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Diferensiasi. Tidak hanya membaca, mereka juga menganalisa, kemudian memperagakan. Baik. Nah, kemudian untuk asesmennya atau penilaiannya seperti apa nih? Untuk penilaiannya, jadi akan kita lakukan secara kualitatif berdasarkan keaktifan, Iya. berdasarkan kerjasama mereka, kemudian sikap siswa selama proses pembelajaran, kemudian refleksi tertulis. Jadi itu menjadi bagian dari penilaian untuk melihat pemahaman siswa terhadap materi ini. Oke, baik. Jadi ada penilaian yang bentuknya tertulis, kemudian ada penilaian yang bentuknya sikap ya. Baik. Kemudian terakhir ini untuk materi yang nanti akan disampaikan ini untuk kelas berapa dan kapan waktu pelaksanaannya? Materi yang akan saya sampaikan ini untuk kelas 6 yang akan dilaksanakan di pembelajaran mata pelajaran keempat. Jam keempat itu jam berapa? 11 sampai jam ke-12. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Good morning, sir. How are you, everyone? I'm fine. Alhamdulillah, you are coming today. Nobody is absent. Tidak ada yang tidak masuk ya. Baik. Hari ini belajar dengan Mr. Fidi pelajaran pendidikan Pancasila. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya silakan disiapkan buku paket dan buku tulisnya. Sudah? Oke. Nah, pada hari ini pembelajaran kita kalian akan belajar tentang menghormati keragaman budaya dan agama di lingkungan sekitar kita, baik di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Nah, terutama di masyarakat. Kenapa kita belajar ini? Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian nanti bisa memahami pentingnya menghormati keberagaman, baik itu budaya dan agama. Setelah itu kalian juga akan belajar mengidentifikasi dan bisa melihat, mengidentifikasi dan menghargai perbedaan budaya dan agama yang ada di lingkungan kita, baik di rumah maupun di sekolah. Sehingga nanti kalian diharapkan bisa atau mampu menunjukkan sikap empati, simpati, saling menghormati, dan toleransi terhadap teman kita yang berbeda agama atau berbeda budaya. Baik, itu tadi tujuan kita. Selanjutnya, ada yang punya pengalaman punya teman berbeda agama? Oh, banyak ya. Mr. Fidi juga punya dulu salah satu teman Mr. Fidi waktu SMP. Walaupun dia umat Kristiani, ketika zuhur dia mengingatkan kami, kita orang Muslim waktu sholat. Kadang-kadang yang Islam malah lupa gitu ya. Jadi malah udah zuhur masjid sono sholat, walaupun dia umat Muslim. Itu salah satu contoh menghormati. Nah, kali ini Mr. Fidi sudah siapkan beberapa gambar, ada di depan, di samping, dan di belakang sana. Nanti kalian semua akan terbagi menjadi kelompok, kemudian silakan keliling, mengamati, kemudian memilih bagian mana yang akan kalian peragakan. Jadi setelah kalian bisa mengamati terlebih dahulu, setelah itu berdiskusi dengan kelompoknya untuk menentukan
kamu mau berperan sebagai apa? Jadi nanti kita akan ada observasi, mengamati gambar-gambar. Kedua, berdiskusi. Kemudian yang terakhir ada role play. Role play kalian memperagakan di depan sebagai di akhir nanti akan Mister minta konklusi atau catatan dari kalian, pelajaran apa yang kalian ambil dari problem-problem yang sudah ada di yang sudah Mister siapkan. Bisa dipahami? Baik, kalau begitu Mister akan bagi kelompoknya sesuai nomor absen. Baik, nomor absen 1 sampai 5 bisa bergabung untuk mengamati problem yang ada. Silakan. Nomor absen 1 sampai 5 silakan. Kemudian nomor absen 6 sampai 9 6, 7, 8, 9 silakan membuat satu kelompok, memilih problem yang mana di observasi ya, nanti. Dan yang terakhir 10 sampai 14 sampai yang terakhir silakan membuat. Bisa membawa buku catatan kalian dan ada waktu 5 menit 10 menit untuk mengamati problem kita. Ini pas sudah ada sebelah sini boleh. Silakan dibaca dan didiskusikan. Silakan dibaca, dipahami, digunakan. Jadi 2 kelompok sudah boleh. Jadi 2 kelompok aja boleh. Ini 1 kelompok sudah, ini jadi 1 kelompok. Apa yang kalian temukan di problem? Apa yang terjadi di situ? Oh, aku tahu. Kamu yang bagian aja. Kamu nyumbangin, aku yang bagian makan aja. Enggak. Jadi di sini ada sebuah masjid yang dia punya program makan-makan setiap hari. Sampai ini belum. Ini ada yang sedang membuat program makan-makan dia. Ada yang makan hari teman makan semua tuh di masjid. Terus ada yang komen. Kamu yang ini Sebentar. Ini tanggapan dari masjid. Dasar natural aja. Berarti jadi orang muslim kan dia mau berbagi Ngobrol. Jadi bagaimana diskusinya sudah dibagi apa yang dan kemudian apa yang nanti diucapkan secara natural aja sesuai sama orang. Jadi yang menjadi berbuatnya siapa, madrot, kemudian yang makan, kemudian yang komen, mungkin madrotnya lebih dari satu tidak apa-apa. Silakan. Nah, sambil coba dipraktekkan di sini dulu sebelum nanti ambil. Nah, ini kelompok kedua bagaimana sudah ditentukan pemeran-pemerannya, kemudian apa yang nanti dibilang, sampaikan, dijelaskan. Mau ambil yang mana? Problem yang mana ini? Yang banyak itu ya. Nah, di situ banyak orang-orang yang selain muslim tapi mau ikut membantu. Di situ nggak ada antagonis. Itu nggak ada antagonis. Tapi kalau mau ditambah antagonis boleh, silahkan diimprovisasi. Apaan sih?
garis besarnya oke. Kalau mau ditambahkan sedikit natural aja. Coba dalami perannya ya. Kemudian yang sebelah sini ini kelompok kecil tapi inisiatif bisa. Ini sudah coba memahami problemnya di sana. Jadi ada masjid yang membuat program, kemudian ada nanti yang naik atau tulis ya. Jadi antar tulisnya yang jadi masjidnya, takbir masjidnya Faiz. Jadi ini dibantu oleh masjid. Oke, cobain ada orang bisa apa aja. Masjid orang masjid. Nanti yang menjelaskan kenapa sih seperti ini seperti ini. Baik. Dia jadi apa? Itu. Oke. Dilanjutkan diskusinya. Setelah ini kita akan lanjut ke Mungkin dulu kamera. kamera dekat dulu. Belum. Baik, kita akan lihat penampilan grup pertama. Diperhatikan ya, jangan lupa ditulis pemanatnya. Silakan. Grup pertama, kamera, roll, action. Oh, Angke menurutku tahu gak sih? Ah? Kalau datang di mana masih kok ngurusin kesehatan kita sih? Ini belum bisa membantu banyak. Tapi juga selama bisa memastikan umat tidak melakukan yang tetap tidak ada. Karena saya yang paling mau masih jadi pahlawan ya. Kondisi saat ini umat sedang tidak baik-baik saja dan mungkin ini baru tinggal mereka bergerak untuk berserah kepada Allah. Udah deh, ya yakin. Ngapain? Alhamdulillah, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memperagakan surveinya, luar biasa. Kalian ternyata bisa untuk memperagakan survei dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya seperti yang tadi sudah dibagikan, ada kertas-kertas untuk mencatat pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita yang kalian bawakan. Ada satu anak yang mau membacakan, boleh? Ya, kira-kira ya apa pelajaran yang bisa kita ambil? Baca ya keras. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kelompok 1 adalah masjid adalah tempat untuk orang bersama. Banyak orang yang sering terus ini mungkin masih banyak orang yang berpendapat negatif. Namun meskipun begitu, semua masjid tetap berusaha menjadi seperti. Terima kasih Miracle luar biasa. Meskipun masjid menjadi tempat untuk orang makan-makan, karena kita nggak tahu mungkin di luar sana ada orang yang kesulitan dapat makan. Walaupun ini masjid untuk umat Islam, umat lain pun tetap bisa menyumbangkan hartanya untuk kemanusiaan. Ya, ada lagi yang dari kelompok lain? Silakan. Oke, kalau dari Mr. Vidi, dari apa yang tadi disampaikan dari sini adalah kita sebagai umat Muslim dan mempunyai tempat ibadah yaitu masjid, kita bisa fungsikan, kita bisa maksimalkan fungsinya tidak hanya untuk beribadah saja, tapi juga untuk kemanusiaan, memberikan makan kepada mereka yang membutuhkan, saling berbagi, yang kaya membantu yang miskin akan terbantu. Tidak hanya umat Muslim saja ternyata di masjid tersebut, orang dari berbagai agama pun kalau mau ikut membantu menyumbangkan hartanya dipersilahkan. Ya, walaupun masih ada orang-orang yang belum mengerti, masih egois. Nah, kita dari pelajar ini semoga kita bisa belajar untuk toleransi, saling menghargai, tidak hanya sesama agamanya, tapi semua agama kita juga bisa menghargainya. Sekian pembelajaran kita pada kalian hari ini, semoga bisa menjadi fondasi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Terima
Terima kasih semuanya. Kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai akhirnya studi untuk observasi atau rangkaian kegiatan supervisi akademik yang di awal kita mulai dari observasi, kemudian juga observasi juga sudah kita lakukan. Nah, saat ini kita akan melakukan rangkaian berikutnya yaitu pasca observasi. Dan juga kita berharap dengan rangkaian kegiatan supervisi akademik ini ada sesuatu hal yang baik yang bisa kita dapat, perubahan yang baik yang bisa kita dapat. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait dengan pelaksanaan observasi. Yang pertama, tentu bagaimana perasaan Mr. Vidi setelah melakukan praktek supervisi akademik dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang diobservasi. Alhamdulillah, dengan adanya observasi ini pembelajaran bisa terlaksana dengan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, sekarang sebelumnya juga sudah ada pasca observasi, jadi ada gambaran atau ide berlebih untuk dilaksanakan di kegiatan yang Nah, itu ada perbedaan ya antara observasi atau pelaksanaan praktek pembelajaran tanpa adanya observer dengan adanya observer. Ya, gimana itu rasanya? tentu beda. Kalau observer tentu kita ada sedikit agak ragu mungkin atau kita bagaimana dengan performa kita dan performa anak di kelas. Namun di sisi lain dengan adanya observer juga ada sesuatu yang beda di anak-anak. Jadi kan ada pengawas, jadi anak-anak bisa lebih menjaga sikap karena tidak terbiasa dengan adanya observer. Tapi memberikan efek positif. Yang benar sudah selesai. Mungkin Mr. Dini bisa ceritakan untuk proses pembelajaran yang sudah dilakukan saat observasi tadi terkait juga mungkin dengan tujuan yang diharapkan tujuan pembelajaran. Di pembelajaran tadi saya berencana untuk membuat anak-anak belajar tentang apa itu toleransi beragama. Jadi saya membuat beberapa gambar, kemudian ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Dengan gambar tersebut ada deskripsi problem atau masalah. Jadi anak-anak mengidentifikasi masalah apa yang terjadi di gambar tersebut, kemudian mereka mengambil kesimpulan atau pembelajaran dari situ. Kemudian anak-anak mendiskusikan dengan temannya baik buruknya terkait toleransi agama. Dan di situ fokusnya dengan kegiatan masjid yang ternyata tidak cuma umat Islam yang ikut serta dalam kegiatan di masjid tersebut, ternyata orang-orang di luar agama Islam pun ikut andil. Namun problemnya ternyata ada orang-orang di Islam sendiri yang nyinyir ya bahasanya. Kemudian mereka mencoba mendiskusikan bagaimana sikap sebaiknya kita atau respon kita. Kemudian setelah itu mereka saya minta untuk memperagakan. Kira-kira kalau itu terjadi di kegiatan keseharian, bagaimana mereka memperagakan atau role play ya. Mungkin ada yang nyinyir, ada yang antagonis, ada yang netral. Ya, baik,
sini. Berdasarkan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, memang saya amati dari awal pembukaan, studi melakukan pembelajaran sosial emosional, bertanya kabar anak-anak, kemudian juga absen hadir anak-anak, terus studi juga melakukan proses seperti dan sesuai dengan model pembelajaran yang sudah disampaikan saat observasi, di mana ada diskusi kelompok, kemudian ada role play, kemudian juga ada pembelajaran diferensiasi. Saya amati memang hal itu sudah dilaksanakan. Dan saya mengamati mulai dari studi mencoba mengakomodir kebutuhan belajar siswa dengan gaya belajarnya visual, amati, dengan menempelkan kasus-kasus yang ada yang didiskusikan oleh anak-anak, dan anak-anak yang kinestetik pun juga sudah terakomodir dengan mereka berpindah dari satu pokok bahasan satu tempat ke tempat yang lainnya untuk mendiskusikan apa-apa yang memang menjadi hal yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian juga studi tadi juga saya sudah melihat anak melakukan kegiatan role play, mencoba dari apa yang sudah mereka diskusikan, kemudian mereka buat skenario untuk ditampilkan dari pembelajaran role play itu sudah dilakukan. Dan terakhir bisa disampaikan untuk menutup pembelajaran, mengajak anak-anak untuk menyimpulkan pembelajaran hari itu. Alhamdulillah dari rangkaian yang sudah dilakukan, saya sudah melihat secara urutan pembelajaran. Nah, kemudian yang berikutnya, tentu dalam hal pelaksanaan atau saat melakukan kegiatan pembelajaran, mungkin ada hambatan-hambatan gitu yang dirasakan dalam pelaksanaan. Hambatan yang saya temukan yang paling utama karena ada anak yang tidak masuk ya. Jadi jumlah kelompoknya tidak seimbang. Yang tadinya 5 sudah dibagi 5-5, ternyata yang cuma 3 dari anak yang tidak masuk. Jadi itu yang agak menghambat untuk pelaksanaan program pembagian perannya jadi tidak seimbang. Jadi saya coba bantu untuk mereka mencari atau meminimalisir peran ya. Jadi tidak harus banyak, tapi tetap ada peran yang dibutuhkan di program tersebut. Kemudian kendala selanjutnya ketika mereka menentukan peran itu ada kebingungan atau apa yang harus diucapkan. Sehingga saya coba berikan masukan ke kelompok-kelompok tersebut secara bergantian, menanyakan mereka problemnya apa, kemudian kira-kira solusinya bagaimana. Coba agar mereka sendiri yang menemukan solusinya dari problem mereka. Ketika sudah untuk ya, saya tetap dikasih tahu. Ya, jadi saya pada saat pelaksanaan juga saya perhatikan studi keliling ke tiap kelompok ya, mungkin mencoba membatasi pembelajaran tersebut. Nah, ini mesti bisa menganalisis gitu terkait dengan penyebab terjadinya hambatan tersebut. Saya coba perhatikan ya dari yang mereka alami hambatannya. Yang pertama karena waktu diskusi memang saya coba batasi hanya 10 sampai 15 menit. Ternyata itu waktunya belum cukup. Jadi harusnya masih bisa ada latihan misalnya. Kemudian baru role play. Ternyata memang harus segera waktunya yang saya rasa perlu ditambah. Jadi kalau kedepannya rencananya mungkin di situ diskusinya lebih panjang, kemudian di pertemuan selanjutnya baru pelaksanaan role play di pembelajaran. Ya, dialokasikan waktu khusus untuk menampilkan role play yang mereka rencanakan, mereka susun. Jadi solusinya itu ada waktu khusus gitu, ada waktu tambahan supaya memang cukup secara
observasi dan melakukan kegiatan role play. Kemudian dari pelaksanaan yang sudah dilakukan proses pembelajaran, kira-kira tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh Mr. V dari awal itu dengan apa yang disajikan dan apa yang dilakukan tercapai atau tidak? Tercapainya masih belum keseluruhan ya, karena tercapaian bisa nanti kita lihat di akhir kita mereka setelah selesai mereka memberikan kesimpulan atau hikmah dari pembelajaran tadi. Jadi karena benar tadi kendalanya adalah waktu yang kurang memadai, kurang cukup, jadi mungkin masih 60-70% pencapaian dari apa yang saya sampaikan. Tapi kalau dilihat dari anak-anak yang bisa memahami problem-problem yang ada dari persoalan di gambar, semua mereka sudah mulai mengerti apa itu toleransi keberagaman. Nah, itu kira-kira apa actionnya untuk kalau tadi itu merasa ada hal yang dicapai untuk memperbaiki hal-hal yang tadi. Rencana di pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan terus memantapkan kembali pemahaman anak-anak dan masuk ke dalam karakter anak-anak, apa itu toleransi, saling menghormati, tidak hanya sesama anak sendiri tapi juga di pada keberagaman anak-anak di Indonesia. Sama di pertemuan selanjutnya. Jadi ini mungkin proses pertama kali yang kita melakukan kegiatan supervisi akademik dengan melakukan kegiatan yang isinya rangkaian, tidak hanya saat supervisi kemudian diobservasi. Nah, kira-kira dengan model seperti ini tanggapannya kemudian harapannya kedepannya. Nah, dengan adanya supervisi ini kan kalau dulu hanya langsung ya, tidak ada pra, tidak ada pasca, cuma di hari-hari aja. Tapi dengan adanya pra, mungkin kita juga lebih lebih siap. Secara persiapan bisa lebih lengkap, karena nanti selain menyampaikan mungkin bisa minta masukan kepada observer ya. Kemudian ketika pelaksanaannya juga bisa berjalan dengan lengkap dan di adanya pasca ini kita saya pribadi juga bisa mengevaluasi bagaimana jalannya atau bagaimana saya membawakan pembelajaran di kelas saya, kemudian bisa membuat memberi feedback atau perencanaan ke depannya agar lebih baik lagi. Baik, jadi kita sudah melakukan rangkaian kegiatan supervisi ini dan dari observasi dan pasca. Dan itu saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Dan tentu harapan kita bisa menjadi lebih baik untuk pelaksanaan kegiatan supervisi akademik. Saya selalu berterima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan rubrik kompetensi coaching secara keseluruhan, kegiatan pasca observasi yang sudah Pak Indra lakukan bersama rekan ini sudah memenuhi kriteria dari prinsip-prinsip coaching yang ada. Yang pertama yaitu adanya pemikaan antara coach dan coaching ini sudah terlihat sekali, karena memang dari rangkaian dialog tadi kita sudah mengajak coaching untuk menentukan tujuannya, kemudian kalimat-kalimat Pak Indra, kemudian statementnya juga tidak ada yang menghubungi atau memberikan saran, ini tidak ada kepada rekan sejawat, kan? Kemudian tidak ada juga berbagi pengalaman sesuai dengan prinsip coaching ya. Kemudian untuk proses kreatif di sini terlihat sekali kecepatan dua arah antara Pak Indra dan rekan.
mendengarkan juga sudah terlihat dengan Pak Indra memberikan rangkuman, kemudian mengulang lagi perkataan rekan gitu kan, baru Pak Indra memberikan pertanyaan kembali. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang digunakan juga merupakan pertanyaan yang menggali, sudah baik sekali. Kemudian untuk prinsip memaksimalkan potensi percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret tadi terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh rekan. Kemudian juga ada perumusan tindak lanjut konkret. Kemudian penutupan percakapan juga sudah dilakukan kesimpulan dan refleksi yang poinnya berbeda dari yang lain ya. Yang pertama yaitu dalam kegiatan pertama Pak Indra ini meminta untuk mengajak atau menuntun rekan itu untuk melakukan refleksi. Jadi menanyakan perasaannya bagaimana saat observasi, kemudian akhirnya rekan menyampaikan bahwa dia merasa senang karena dengan adanya observasi itu memberikan efek positif terhadap pembelajaran, kan? Jadi anak-anak pun motivasinya berbeda karena ada pengawas di dalamnya, kan? Kemudian selain menanyakan perasaan, yang Pak Indra juga lakukan adalah menanyakan pembelajaran yang sudah dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan pada saat praobservasi, kan? Jadi akhirnya rekan itu bercerita tentang pengalamannya melakukan pembelajaran saat observasi terkait dengan tema toleransi, apa saja yang sudah dilakukan sampai dengan dari awal kegiatan sampai dengan penutupan. Kemudian tahap selanjutnya pada percakapan rasa observasi yang sudah Pak Indra lakukan juga Pak Indra memberikan umpan balik kepada rekan guru terkait dengan praktek pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, penyampaian umpan balik ini disampaikan berdasarkan apa yang Pak Indra lihat kan, dan Pak Indra dengar apa ada unsur penilaian di sana. Seperti itu, bahwa Pak Indra menyampaikan di kegiatan pembukaan apa yang sudah dilakukan oleh guru itu juga disampaikan dengan lengkap ya, misalnya mengecek kehadiran, kemudian PSG di awal, kemudian pada tahap kegiatan juga Pak Indra memotret gitu kan apa yang sudah dilakukan dengan role play gitu kan. Kemudian role play ini juga berdasarkan hasil diskusi murid gitu kan. Pak Indra juga menyampaikan dalam kegiatan penutup gitu kan bahwa rekan guru sudah membuat kesimpulan. Kemudian pada tahap identifikasi dari coaching ini juga Pak Indra menanyakan hambatan saat praktik pembelajaran, bahwa rekan merasa pada kegiatan role play ini yang mungkin menemui hambatan karena mungkin jumlah siswanya tidak lengkap, gitu kan? Jadi ada kekurangan komposisi yang tidak rata, gitu kan? Tetapi alhamdulillah guru bisa mengatasinya. Kemudian hambatan lainnya adalah ketika murid diberikan waktu untuk menentukan peran. Jadi murid agak kesulitan
waktu khusus kayaknya untuk role play aja nih mungkin gitu, seperti itu. Jadi ini sudah dilakukan, masuk ke rencana aksi. Kemudian yang Kak Indra juga lakukan, Kak Indra meminta rekan guru untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dari praktek pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Seperti itu ya. Dan tadi ada waktu guru menilai bagaimana tujuan pembelajaran yang sudah dipraktikkan kemarin apakah tercapai, dan Kak bertanya untuk action nanti dari tujuan pembelajaran yang belum tercapai ini kira-kira kan kapan untuk memperbaikinya. Nah, itu merupakan komitmen ya dari coach terhadap coachingnya kan. Kemudian nah ini yang penutupnya menurut saya ini baik sekali dilakukan terkait dengan refleksi kegiatan supervisi akademik berbasis coaching. Jadi tadi Pak Indra kan poinnya adalah ini kan kita baru nih melakukan supervisi model begini gitu kan ya. Biasanya kan itu kita langsung action ya. Ya, nah di sini Pak Indra bertanya kepada rekan guru sewaktu supervisor bahwa bagaimana perasaan Bapak kalau supervisi kita modelnya seperti ini. Ada peran dulu, kemudian observasi baru pasca. Akhirnya memang guru mengungkapkan bahwa merasa senang sekali karena enggak tiba-tiba diobservasi, sebelumnya sudah dilakukan diskusi dulu gitu kan, untuk merencanakan apa yang akan dilakukan, untuk menyepakati apa yang akan dikembangkan. Kemudian guru juga mengungkapkan bahwa pengalaman dengan supervisi dengan paradigma baru ini juga membuat hal pengembangan diri ini lebih jelas, terutama pada kegiatan pasca yang baru dilakukan. Jadi ada kegiatan evaluasinya, saling refleksi bagaimana yang sudah dilakukan, gitu kan, sampai dengan merencanakan perbaikan seperti itu. Jadi ini penutupan ini yang dilakukan Kak juga sudah sangat baik ya, artinya menanyakan pengalaman bagaimana rasanya disupervisi berbasis coaching. Baik Pak Indra, itu umpan balik dari saya dalam proses pasca observasi yang sudah Pak Indra lakukan. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.